Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 3C akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Konsep Dasar Biomekanika pada Sistem Gerak Manusia. Pembahasan materi kami yaitu yang pertama ada pengertian biomekanika, yang kedua ada materi sistem gerak pada biologi, yang ketiga ada konsep dasar biomekanika dalam fisika, dan yang terakhir adalah penerapan biomekanika pada sistem gerak manusia. Pengertian biomekanika. Biomekanika merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari bentuk dan macam-macam gerakan atas dasar prinsip-prinsip mekanika dan menganalisis suatu gerakan. Disiplin ilmu biomekanika tidak terdiri dengan sendirinya, melainkan ditunjang oleh disiplin ilmu yang lainnya seperti anatomi, fisiologi, dan fisika. Kemudian, dasar-dasar atau prinsip dari ketiga bidang ilmu itu menjadi dasar suatu disiplin ilmu yang disebut biomekanika. Selain itu, pada dasarnya penekanan utama dalam biomekanika adalah seluruh konsep mekanik, tetapi tubuh manusia adalah sistem yang jauh lebih kompleks daripada kebanyakan objek yang ditemui dalam konsep mekanika. Oleh karena itu, biomekanika menyangkut tubuh manusia dan hampir semua tubuh makhluk hidup. Menurut Pet dan kawan-kawan mengemukakan bahwa mekanika adalah suatu subdisiplin ilmu yang berhubungan dengan aplikasi dari prinsip-prinsip ilmu fisika yang mempelajari gerak pada setiap bagian dari tubuh manusia. Mekanika adalah salah satu cabang ilmu dari bidang ilmu fisika yang mempelajari gerakan dan perubahan bentuk suatu materi yang diakibatkan oleh gangguan mekanik yang disebut gaya. Mekanika adalah cabang ilmu yang tertua dari semua cabang ilmu dalam fisika. Biomekanika didefinisikan sebagai bidang ilmu aplikasi mekanika pada sistem biologi. Biomekanika merupakan kombinasi antara disiplin ilmu mekanika, terapan, dan ilmu biologi dan fisiologi. Biomekanika menyangkut tubuh manusia dan hampir dipakai dalam penyusunan konsep, analisis, desain, dan pengembangan peralatan dan sistem dalam biologi dan kedokteran. Materi selanjutnya adalah sistem gerak pada biologi. Sistem gerak pada tubuh manusia disebut juga sebagai sistem muskuloskeletal yang terdiri dari otot, sendi, rangka, dan organ lain seperti tulang rawan dan ligamen. Tetapi yang menjadi bagian-bagian penting dalam sistem gerak manusia itu hanya rangka, otot, dan juga sendi. Yang pertama itu ada rangka. Rangka itu terdiri dari tulang-tulang yang saling terhubung untuk membentuk postur tubuh. Rangka terbentuk karena adanya kandungan kalsium berupa garam. Kalsium ini dapat melekatkan tulang-tulang karena dibantu oleh kolagen. Rangka memiliki fungsi untuk yang pertama itu menopang tubuh agar dapat berdiri tegak. Yang kedua untuk tempat produksi sel darah putih dan sel darah merah. Yang ketiga untuk melindungi organ-organ bagian dalam. Yang keempat untuk tempat melekatnya otot. Dan yang terakhir yaitu untuk menyimpan kalsium. Lalu ada otot. Hanya ada 2 otot yang termasuk dalam sistem gerak pada tubuh. Yang pertama itu adalah otot halus. Pergerakan yang dilakukan oleh jenis otot ini terjadi secara otomatis. Artinya, pergerakan otot halus tidak bisa kita kontrol sesuai keinginan kita. Otot halus bergerak sesuai kebutuhan dan mengikuti sinyal dari otak. Contoh pergerakan yang dihasilkan oleh otot halus adalah otot nadi dan otot-otot pada pencernaan seperti usus halus dan lambung. Yang kedua itu ada otot skeletal. Otot skeletal dapat bergerak secara sadar sehingga tubuh kita dapat bergerak secara bebas menggunakan otot ini. Contoh dari otot ini itu seperti otot paha, otot lengan, otot besi, dan otot perut. Lalu ada sendi. Sendi itu merupakan tempat pertemuan dua tulang atau disebut juga sebagai penghubung antar tulang. Sendi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu sendi fibrosa. Sendi fibrosa disebut sebagai sendi tidak bergerak atau mati. Sendi fibrosa terletak di tengkorak kepala. Tulang tengkorak terdiri dari lempengan tulang pipi yang sedikit bergerak ketika bayi dilahirkan. Namun proses pergerakan ini berhenti saat lempengan-lempengan tulang itu berhenti tumbuh dan menyatu secara sempurna.
Lalu yang kedua ada sendi cartilaginous. Sendi ini dalam sistem gerak tubuh disebut sebagai sendi yang dapat bergerak sebagian. Tulang-tulang dalam sendi cartilaginous dihubungkan oleh tulang rawan dan mampu bergerak mengikuti tulang yang berada di bawah atau di atasnya. Contoh sendi ini adalah sendi di tulang belakang. Dan yang terakhir adalah sendi sinovial. Sendi sinovial dapat bergerak dengan bebas ke atas, ke bawah, atau memutar. Persendian ini sering disebut sendi peluru. Sendi sinovial dapat bergerak bebas karena dibantu oleh cairan sinovial yang berada di antar tulang-tulang pembentuk sendi. Selanjutnya, konsep dasar biomekanika dalam fisika. Secara umum, mendefinisikan biomekanika yaitu biomekanika menggunakan konsep fisika dan teknik untuk menjelaskan gerakan pada bermacam-macam bagian tubuh dan gaya yang bekerja pada bagian tubuh di setiap aktivitas sehari-hari. Terdapat dua kajian umum fisika dalam konsep dasar biomekanika. Yang pertama yaitu studi kinematika, yaitu menjelaskan gerakan yang menyebabkan berapa cepat objek bergerak, berapa ketinggiannya, atau berapa jauh objek menjangkau jarak. Posisi, kecepatan, dan percepatan tersebut merupakan studi kinematika. Yang kedua, kajian kinetika, menjelaskan tentang gaya yang bekerja pada satu sistem, misalnya tubuh manusia. Kajian gerakan kinetika menjelaskan gaya yang menyebabkan gerakan. Dibandingkan dengan kajian kinematika, kajian kinetika ini lebih sulit untuk diamati. Pada kajian kinetika, yang terlihat adalah akibat dari gaya. Jadi, biomekanika adalah disiplin sumber ilmu yang mengintegrasikan faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan manusia yang diambil dari pengetahuan dasar fisika, matematika, kimia, fisiologi, anatomi, dan konsep rekayasa untuk menganalisa gaya yang terjadi pada tubuh. Hubungan fundamental pada mekanika klasik tercakup dalam hukum tentang gerak yang dikemukakan oleh Isaac Newton, seorang ilmuwan asal Inggris. Ada 3 hukum dasar biomekanika, yaitu yang pertama, hukum Newton 1. Bunyi hukum Newton 1 adalah sebuah benda terus berada pada keadaan awalnya yang diam atau bergerak dengan kecepatan yang konstan kecuali benda itu dipengaruhi oleh gaya yang tak seimbang atau gaya luar neto. Secara sederhana, hukum Newton 1 mengatakan bahwa percepatan benda 0 jika gaya total yang bekerja pada benda sama dengan 0. Secara matematis dapat ditulis F neto sama dengan 0. Tubuh yang diam akan tetap diam, dan tubuh yang bergerak akan tetap bergerak dalam kecepatan yang konstan, kecuali dipengaruhi oleh gaya yang tidak seimbang. Contoh, jika seseorang dalam bus yang berjalan dan tiba-tiba mengerem, mungkin orang tersebut bisa terpelanting, padahal itu adalah inersia yang menyebabkan ke depan berlanjut walau bus telah berhenti. Cedera benturan disebabkan kecenderungan kepala manusia untuk mematuhi hukum tersebut. Jika ada gaya sentakan dari belakang, badan akan tersentak keras ke depan karena ia berkontak dengan tempat duduknya. Namun, kepala cenderung tidak bergerak dan tersentak dalam posisi yang menjulur. Karena kepala melekat pada badan, maka kepala akan terbentur dengan keras ke depan, menyebabkan kerusakan pada vertebra cervix. Yang kedua, hukum Newton 2. Bunyi hukum Newton 2, apabila ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda akan mengatur percepatan yang arahnya sama dengan arah gaya. Percepatan pada sebuah benda berbanding terbalik dengan masanya dan sebanding dengan gaya neto yang bekerja padanya. Maka hubungan gaya dan percepatan oleh Newton dirumuskan F sama dengan ma, di mana F sama dengan gaya, A sama dengan percepatan, dan M sama dengan massa benda itu sendiri. Contoh dari hukum Newton 2 ini adalah seorang tenaga medis yang kesulitan memindahkan troli yang berat. Mungkin akan meminta bantuan teman sejawatnya untuk menghasilkan gaya yang lebih besar, sehingga pergerakan troli dari keadaan diam menjadi bergerak yang dihasilkannya lebih besar, atau troli lebih mudah dipindahkan. Kemudian yang ketiga, hukum Newton 3. Bunyi hukum Newton 3 adalah untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama dan berlawanan arah
atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Gaya-gaya selalu terjadi berpasangan. Jika benda A mengerjakan sebuah gaya pada benda B, gaya yang sama besar dan berlawanan arah dikerjakan oleh benda B kepada benda A. Atau jika dirumuskan, maka F aksi sama dengan F reaksi, di mana F aksi adalah gaya yang bekerja pada benda dan F reaksi adalah gaya reaksi yang bekerja akibat gaya aksi. Jika sebuah gaya bekerja pada sebuah benda, maka benda itu akan mengerjakan gaya yang sama namun berlawanan arah. Dengan kata lain, gaya selalu muncul berpasangan, tidak pernah ada gaya yang muncul sendirian. Contoh, saat berjalan, hentakan kaki atau sepatu ke permukaan lantai biasanya mengartikan bahwa orang tersebut menekankan kakinya ke permukaan lantai dengan gaya reaksi bumi yang sama melalui lantai pada kaki tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai penerapan biomekanika pada sistem gerak manusia. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi, bahwa biomekanika merupakan cabang ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi sistem biologis melalui metode mekanik. Mekanik itu sendiri digunakan oleh insinyur untuk merancang dan membuat suatu struktur atau alat. Terdapat berbagai aplikasi atau penerapan biomekanika pada gerakan manusia yang diklasifikasikan menjadi dua bidang, yaitu yang pertama meningkatkan kinerja. Meningkatkan kinerja sama halnya dengan meningkatkan efektivitas gerak. Gerak yang efektif melibatkan beberapa faktor yaitu anatomi, fisiologi, keterampilan neuromuskular, dan keterampilan psikologis atau kognitif. Biomekanika memiliki peranan penting, salah satunya yaitu meningkatnya kinerja dalam berolahraga atau suatu aktivitas yang menggunakan teknik yang mana teknik ini menjadi faktor yang penting. Berlari merupakan salah satu contoh dalam berbagai macam gerakan manusia yang mempertimbangkan biomekanika untuk membantu pelatih menentukan teknik berlari yang cocok untuk atletnya. Kinerja manusia dapat ditingkatkan dengan melakukan perancangan peralatan yang didasarkan pada biomekanika. Salah satu contohnya pada perancangan desain lembing pada tahun 1980-an untuk menghasilkan lemparan lembing yang lebih jauh. Kemudian, perancangan membuat raket tenis yang berukuran lebih kecil yang disesuaikan dengan kekuatan otot pemain muda. Penelitian biomekanika pada latihan sebagai program latihan, di mana pergerakan manusia timbul setelah adanya rangsangan. Rangsangan tersebut akan ditanggapi oleh saraf yang akan diteruskan oleh sistem muskular tubuh. Dalam menanggapi rangsangan, kecepatan dan refleks sistem saraf bervariasi. Dengan demikian, ketika sering dilatih dengan rangsangan yang sama, maka refleks tubuh akan semakin cepat. Oleh karena itu disebut sebagai gerakan otomatis. Penerapan yang kedua yaitu mencegah dan mengurangi cedera. Biomekanika menyediakan informasi pada perlengkapan mekanis pada jaringan otot, beban mekanis selama melakukan gerakan, dan pelatihan pencegahan atau rehabilitasi. Selain itu, biomekanika dapat membantu ahli terapi kesehatan untuk mendesain peralatan untuk membantu mencegah cedera karena terlalu berlebihan melakukan suatu pekerjaan, seperti desain sepatu khusus untuk olahragawan, salah satunya untuk pelari. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video penjelasan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.